Kembali lagi di episode Ota Film. Nah, kali ini saya akan menceritakan film tentang seorang mantan perwira intelijen pertahanan yang bernama Robert. Tengah menikmati masa pensiunnya dengan bekerja di sebuah toko kelontong tua yang biasa dikenal sebagai Walmart. Robert yang dikenal ramah itu hidup damai di kota kecil Boston, memiliki kebiasaan pergi ke sebuah coffee shop setiap malamnya. Di sini beliau selalu bersantai sembari membaca buku. Tapi entah kenapa Robert yang tidak pernah memiliki masalah semenjak masa pensiunnya kini harus berurusan dengan mafia Rusia. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan di mana Robert mengawali harinya dengan bekerja di sebuah toko. Di sini Robert memiliki rekan kerja yang akrab dengan beliau, sebut saja Rapi. Kebetulan di sini Rapi yang memiliki postur badan yang sedikit berisi ini tengah mengalami program diet. Alasannya Rapi sangat ingin menjadi security. Tentunya Robert sebagai teman baik selalu mengingatkan Rapi untuk tidak mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi. Sepulang Robert bekerja, beliau selalu berberes di rumahnya, di mana beliau hanya hidup seorang diri. Setelah waktu maghrib usai, beliau selalu memiliki kebiasaan pergi ke sebuah coffee shop untuk bersantai sembari membaca buku dengan bermodalkan teh celup yang beliau bawa. Di sana Robert bertemu dengan seorang gadis yang bernama Terry. Di kafe ini, Terry dan Robert sedikit bercengkrama. Sepertinya mereka sering bertemu, namun tidak saling kenal. Keesokannya Robert melakukan aktivitas seperti biasa di tempat beliau bekerja. Pada malam harinya Robert kembali bertemu dengan Terry di kafe tempat biasa. Tak lama kemudian telepon seluler milik Terry berdering. Yah, itu adalah panggilan dari Slavi. Slavi adalah seorang mafia Rusia yang memperdagangkan jasa wanita, di mana Slavi sendiri adalah juragan si Terry. Terry bekerja dengan Slavi sebagai kupu-kupu senja. Pada saat itu Slavi mengatakan kepada Terry bahwa akan ada customer yang akan menjemput Terry. Namun Terry menolak untuk melayani customer itu dengan beberapa alasan. Dan Terry meminta kepada Slavi mencarikan wanita lain saja untuk melayani customer tersebut. Akan tetapi Slavi memaksa Terry untuk melayani customer mereka itu. Dengan sangat terpaksa Terry melakukan perintah Slavi. Di sini Robert tak sengaja melihat itu dan paham sekarang apa pekerjaan Terry, dan Robert hanya bisa melihat saja. Keesokannya scene memperlihatkan Robert yang tengah melatih Rapi dengan latihan fisik. Ya, di mana Rapi akan mengikuti tes sebagai security. Kemudian seperti biasa pada malam harinya Robert pergi ke sebuah kafe tempat biasa. Di kafe Robert kembali bertemu dengan Terry. Sejak melihat kejadian kemarin, Robert merasa prihatin dengan Terry. Beliau sengaja membawakan kue untuk Terry. Yah, di sini pun mereka saling berbincang-bincang. Ditambah dengan Robert yang tak sengaja melihat bekas lebam di wajah Terry. Robert pun semakin prihatin dan ingin tahu keadaan Terry lebih dalam. Kemudian mereka pun berjalan sembari berbincang-bincang dan saling mengetahui satu sama lain. Akan tetapi di saat bersantai tiba-tiba datang sebuah mobil menghadang mereka. Di saat itu juga tanpa basa-basi Slavi keluar dari mobil dan Terry mendapatkan kekerasan fisik dari Slavi karena telah mengecewakan tamu mereka tadi malam. Di sini Robert hanya terdiam melihat kejadian itu. Tentu saja kecurigaan Robert mulai menambah akan keadaan tersebut. Namun di sini Slavi hanya memberikan kartu namanya kepada Robert. Semenjak kejadian itu, Robert yang kembali ke kafe tempat biasa, dia tidak melihat Terry beberapa hari ini. Robert nampak khawatir. Kemudian Robert menanyakan keberadaan Terry kepada sang pemilik kafe. Sang pemilik kafe mengatakan bahwa Terry telah masuk rumah sakit karena seseorang telah memukulinya. Sontak Robert pun pergi ke rumah sakit untuk membesuk Terry. Ya, benar saja, setiba di rumah sakit, Robert melihat Terry yang terbaring di rumah sakit dengan penuh luka memar. Namun di rumah sakit Robert tak sendirian. Beliau bertemu dengan rekan wanita seprofesi dengan Terry. Di sini teman Terry mengatakan bahwa Terry telah dianiaya oleh juragannya karena tidak menuruti aturan Slavi sebagai wanita kupu-kupu senja. Setelah mendengar itu, Robert yang menjalani kesehariannya terus memikirkan Terry. Robert yang gelisah sangat ingin membantu Terry, namun di satu sisi Robert juga tidak mau terlibat masalah besar jika beliau ikut campur dalam masalah tersebut. Di scene lain terlihat Slavi yang mendatangi kantornya untuk menjalani dinas seperti biasa. Tak lama kemudian Robert datang menghampiri kantor Slavi. Di
Di sini Robert datang untuk menawarkan kepada Slavi sejumlah uang dengan catatan memberhentikan Terry sebagai wanita kupu-kupu senja. Namun Slavi menolak mentah-mentah uang dari Robert dan mengatakan bahwa beliau bisa mendapatkan uang lebih banyak dari itu jika Terry kembali bekerja. Bukan hanya menolak tawaran Robert, Slavi juga memberikan umpatan-umpatan kepada Robert dan mengusir Robert dari tempatnya. Ya, tak butuh waktu lama, dalam hitungan detik saja Robert dapat menghabisi Slavi dan semua anak buahnya di ruangan tersebut. Ya, sama dengan adegan di film Fury. Setelah menghabisi lawannya, Robert kembali berdoa dan meminta maaf atas perbuatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keesokannya Robert kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa dan terlihat tidak pernah terjadi apa-apa. Di scene berikutnya terlihat seseorang yang turun dari pesawat. Pria ini bernama Teddy. Teddy adalah orang kepercayaan dari Pushkin. Pushkin adalah bos dari Slavi. Pushkin meminta Teddy untuk menyelidiki penyebab kematian anak buahnya itu. Pushkin mengira penyebab kematian anak buahnya disebabkan oleh persaingan bisnis antar mafia di kota tersebut. Scene berlanjut di tempat kerja Robert, di mana Robert tidak melihat Raffi. Lalu Robert menanyakan keberadaan Raffi kepada rekannya yang lain. Di sini rekannya mengatakan bahwa Raffi telah berhenti dari pekerjaan. Sontak sepulang bekerja, Robert pun menghampiri Raffi ke rumahnya. Akhirnya Robert menemukan Raffi di warung milik ibunya. Di sini Raffi mengatakan bahwa beliau mendapatkan musibah di mana warung milik ibunya mengalami kebakaran. Namun tidaklah begitu parah. Dengan keadaan ini, Raffi terpaksa berhenti bekerja dan membantu ibunya di warung saja, ucap beliau. Keesokannya, Robert yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi ini menyelidiki penyebab terbakarnya warung milik ibu Raffi. Usut demi usut, ternyata penyebab terbakarnya warung milik ibu Raffi adalah oknum polisi korup yang meminta paksa uang keamanan kepada ibu Raffi. Robert yang melihat itu langsung memberikan pelajaran kepada kedua polisi itu. Di scene lain, Teddy yang terus menyelidiki kasus kematian Slavi, Teddy menghampiri teman seprofesi Terry dan menginterogasi wanita itu. Setelah mendapatkan informasi dari wanita itu, Teddy pun langsung membunuhnya dengan cara mencekik lehernya. Please, Teddy. Kemudian scene berlanjut di mana Robert dan teman-temannya tengah asik bermain baseball dan terlihat juga Raffi yang sudah memakai seragam security. Dapat kita simpulkan bahwa Raffi sudah berhasil lolos tes menjadi security. Pada suatu hari di tempat Robert bekerja, terjadi perampokan yang dilakukan oleh seorang pemuda. Pemuda ini mengancam kasir dengan senjata miliknya agar menyerahkan sejumlah uang dan cincin milik sang kasir. Robert yang melihat itu mengukur tindakan yang akan beliau lakukan. Karena sang perampok memiliki senjata dan terlihat juga sebagian pengunjung adalah anak-anak, Robert pun memutuskan untuk membiarkan saja dan memberikan sejumlah uang beserta cincin milik sang kasir. Setelah mendapatkan hasil rampasannya, perampok itu pergi dari tempat kejadian perkara. Akan tetapi tak semudah itu, Robert pun membuntuti perampok itu dan menandakan plat nomor si mobil perampok. Lalu Robert pun mengambil sebuah palu dari toko dan menghajar sang perampok. Akhirnya Robert dapat mengambil kembali sejumlah uang yang dirampok dan mengembalikan cincin milik temannya. Kemudian scene berlanjut di mana Teddy mendapatkan beberapa informasi dari kematian Slavi. Teddy pun menghampiri kediaman Robert dan menanyakan beberapa hal kepada Robert. Namun dengan santai Robert menjawab semua pertanyaan Teddy dan seolah-olah tidak tahu dengan perkara tersebut. Everything about him is wrong. Selanjutnya, Teddy yang masih penasaran dengan Robert, Teddy pun mencari informasi tentang Robert. Mereka mencari informasi Robert dari catatan sipilnya, dan ternyata informasi yang didapat dari catatan sipil itu benar saja. Robert hanyalah warga sipil biasa. Scene berlanjut di kafe tempat biasa Robert nongkrong. Teddy menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki Robert dengan menyamar sebagai petugas proyek. Namun penyamaran anak buah Teddy itu diketahui oleh Robert. Ya, seperti biasa, tanpa memakan waktu, Robert pun dapat menghabisi anak buah Teddy. Kemudian beliau keluar dan melewati mobil yang sedang mengintainya. Lalu kemudian Teddy dan kawanan langsung menuju ke kediaman Robert. Ya, Robert juga telah mempersiapkan beberapa bekal untuk pertempuran kecil di kediamannya, sembari mengobati luka yang ada di pahanya. Di sini dengan segala rencana yang sudah disiapkan, Robert membuat Teddy berpikir bahwa Robert telah melarikan diri. Namun kenyataannya Robert masih ada di dalam rumah itu. Bahkan juga Robert telah mengawasi Teddy dengan CCTV yang telah dipasang oleh Robert.
Keesokannya Robert pergi menemui teman lamanya yang bernama Susan. Susan adalah seorang agen intelijen yang saat ini masih aktif. Tujuan Robert menemui Susan adalah untuk mencari tahu tentang latar belakang Teddy. Dari informasi yang didapat, ternyata Teddy adalah seorang mantan militer yang kini telah bekerja dengan mafia besar asal Rusia yang bernama Pushkin. Karena telah merasa berurusan dengan mafia besar, di sini Robert merasa dia harus menyelesaikan semua yang telah dia mulai. Kemudian scene berlanjut di mana Robert menemui polisi korup setempat yang bernama Frank. Frank merupakan tangan kanan Teddy. Di sini dengan segala rencana yang dimiliki oleh Robert, dia mengelabui Frank dan mencari tahu informasi tentang Pushkin. Akhirnya Frank menyerah dengan terpaksa beliau mengatakan Robert ke sebuah gudang, di mana tempat ini adalah gudang penyimpanan uang hasil bisnis ilegal milik Pushkin yang berkedok sebagai gudang daging yang dikelola oleh salah satu anak buah Pushkin. Frank membawa Robert menemui salah satu anak buah Pushkin yang bernama Andre. Dengan sangat mudah Robert melumpuhkan Andre. Frank tells me you're... Robert menyuruh Andre menutup tempat ini dan uang ilegal itu pun Robert sita. Kemudian beliau bagikan ke semua karyawan yang ada di sana. Lalu Robert memborgol Frank dan menyuruhnya untuk menelpon polisi untuk menindaklanjuti gudang tersebut. Di scene lain terlihat Teddy sedang bersantai bersama pembunuh bayarannya. Beberapa saat kemudian pembunuh bayarannya pergi ke toilet. Tak lama kemudian Robert muncul tepat di depan Teddy dengan membawa kacamata milik pembunuh bayarannya yang sudah berderai. Di sini Robert memperingati Teddy untuk menutup semua bisnis Pushkin di kota ini, atau Robert akan menghancurkan semuanya dan akan membunuh Teddy. Kemudian Robert pergi kembali ke rumahnya. Beliau juga telah mendapatkan beberapa barang bukti berupa file yang berisi semua bisnis ilegal milik Pushkin. Dan kemudian Robert mengirimkan file itu kepada FBI. Tak hanya itu, Robert juga menghancurkan kapal penyimpanan minyak ilegal milik Pushkin, sekaligus memperingati Pushkin bahwa perang besar telah dimulai. Ya, benar saja Pushkin yang mengetahui hal itu menekan Teddy untuk segera menghabisi Robert. Sontak Teddy pun mengarahkan semua anak buahnya untuk membunuh Robert. Teddy pun menelpon Robert untuk menemuinya. Jika tidak, Teddy mengancam akan membunuh semua teman-teman Robert. Ya, benar saja, Teddy dan komplotannya sudah berada di toko di tempat dia bekerja. Tanpa pikir panjang, Robert pun bergegas menuju ke sana. I don't know. I'm going down. I'm going down. Dengan gerakan yang senyap, satu persatu anak buah Teddy dihabisi oleh Robert. Lalu Rapi kembali membantu Robert. Saat hendak melarikan diri dengan Robert, Rapi pun mendapatkan tembakan pada bagian kakinya. Setelah semua anak buah Teddy berhasil disingkirkan, akhirnya Robert berhadapan langsung dengan Teddy. Ya, dengan sangat mudah Robert menyingkirkan Teddy menggunakan paku tembak yang tepat mengenai Teddy saat hendak Teddy menyerang Rapi. Tak sampai sini saja, setelah berhasil menyingkirkan Teddy dengan komplotannya, Robert pergi ke Moskow mendatangi kediaman Pushkin. Lagi-lagi dengan sangat mudah Robert masuk ke dalam rumah Pushkin yang penuh dengan penjagaan itu. Tiba-tiba Robert pun sudah berada di dalam kamar Pushkin. Pushkin yang tengah mandi itu kaget akan kehadiran Robert. Lalu Robert pun menghabisi Pushkin tanpa menyentuh. Dan di akhir film nampak Terry yang sudah pulih dan berterima kasih kepada Robert karena telah membantu Terry sejauh ini. Dan Terry pun mengatakan bahwa dia sudah memiliki pekerjaan yang baru dan film pun tamat. Itulah episode Ota Film dari kita yang sudah lama tidak muncul. Semoga kalian suka.